Pemicu mengejutkan. Saat ulang tahun, kalimat pahit terungkap dan mengubah hidupku selamanya. Hari itu adalah hari yang seharusnya penuh keceriaan. Luar biasa. Usia 25, salah satu milestone penting dalam hidupku. Suasana di rumah sederhana kami dipenuhi aroma lezat dari masakan ibuku, tawa keluargaku mengisi ruangan, dan kue ulang tahun yang dihias sederhana tetapi penuh cinta. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, satu kalimat dari ibuku menghancurkan segalanya. Kami tidak ingin kamu menjadi petani, kami ingin kamu menjadi dokter. Kata-katanya seperti petir menyambar hatiku. Kenapa? Kenapa harapan itu harus ditujukan padaku? Hati ini seolah terperangkap dalam pusaran perasaan. Sejak kecil, aku diajarkan untuk menghargai tanah, merawat padi, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Namun, harapan itu membuatku merasa terasing. Seolah-olah semua usaha keras yang aku lakukan tidak ada artinya. Desa kecil kami memandangku sebagai petani, tak lebih. Dan kini, aku merasakan tekanan yang sangat besar. Aku ingin memenuhi harapan orang tuaku, tetapi mimpi untuk menjadi dokter terasa semakin jauh. Rasanya seperti aku berdiri di tepi jurang antara impian dan kenyataan. Apa mungkin aku bisa mengubah nasib ini? Pikirku. Sementara, tetangga-tetangga mulai memperdebatkan kemampuanku. Beberapa bahkan meragukan kesungguhan niatku. Lingkungan yang seharusnya mendukung justru menjadi penghalang. Yang benar saja Joko, dokter? Kamu sih bisa tutup buku sama bercocok tanam terus. Ejek salah satu tetangga, dan dia bukan yang pertama, namun, di tengah semua kebisingan itu, solidaritas dari sahabat-sahabatku hadir. Mereka, yang melihat aku lebih dari sekedar petani, memberi semangat dan mengingatkan bahwa mimpiku berharga. Mata ini berbinar kembali akan harapan ketika mereka berkata, "Kamu bisa, Joko. Mungkin jalan ini tidak mudah, tapi kita akan bantu." Tidak ada yang lebih berharga ketimbang dukungan orang-orang terkasih. Dengan tekad bulat, aku mulai berjuang. Malam-malam kulalui dengan buku-buku kedokteran yang kupinjam, meskipun kadang rasa lelah menyerang. Tapi aku tahu, langkah ini akan mengubah hidupku dan keluargaku. Momen-momen indah saat bercocok tanam kembali menyentak ingatanku, saat ayah dan ibuku berjuang keras, bercucuran keringat untuk memberikan yang terbaik. Kini, aku bertekad bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk mengangkat derajat keluarga kami. Satu tonggak penuh harapan datang ketika surat dari sekolah kedokteran itu akhirnya tiba. Momen itu datang bersama 1000 harapan dan ribuan keraguan. Saat semua orang bersorak merayakan, hatiku bergetar. Apakah aku bisa memenuhi harapan mereka sambil tetap setia pada diriku? Pertanyaan itu muncul, menghantui setiap langkahku. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan, jalan ini memang panjang dan berliku. Setiap langkahku membawa harapan dan ketakutan. Semua tawa yang menggema di perayaan itu kini sebanyak energi yang menggerakkan jiwaku, tetapi di antara sorak-sorai, ada satu momen keheningan. Satu pertanyaan menggantung, bisakah aku benar-benar jadi dokter, atau hanya ilusi? Semua orang tampak bersenang-senang, tetapi di dalam diriku, pertempuran baru dimulai. Dengan semangat membara dan ketidakpastiannya mengintai,
menuju masa depan yang tidak pasti, aku bersiap untuk menghadapi mimpi dan tanggung jawab yang membebani pundakku. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Menghadapi kenyataan baru membuat jantung ini berdegup lebih cepat. Setiap pagi, saat fajar menyingsing dan suara ayam berkokok, rasanya ada harapan baru, meski bayang-bayang keraguan terus membayangi. Satu hal yang menyenangkan, sahabat-sahabatku mengikutiku ke sekolah kedokteran, bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai teman belajar. Mereka mengorbankan waktu mereka terjun ke buku-buku bersamaku, malah terkadang kami belajar di tepi sawah, dengan kitab dibentangkan di atas rerumputan hijau. Saat aku belajar, suara ibuku terngiang di kepalaku. Joko, fokuslah. Ingat apa yang kamu cita-citakan. Aku bergumul antara harapan dan tekanan untuk memenuhi harapan mereka. Satu sore, saat kami belajar di bawah rindangnya pohon mangga, pandanganku terhenti pada seberkas cahaya matahari yang menembus dedaunan. Rasanya, sinar itu adalah petunjuk. Apakah ini jalan yang benar? Batinku bertanya. Ujian pertama tiba, dan aku merasakannya seperti badai. Aku tidak tahu harus berharap pada siapa. Begitu banyak persiapan, namun banyak hal yang terasa belum siap. Saat memasuki ruang ujian, jantungku berdetak kencang. Kertas ujian terbentang di depanku. Seakan semua mata memandangku. Satu pertanyaan mencuat dari hati, bagaimana jika aku gagal? Tetapi, tiba-tiba, sosok ayahku melintas dalam ingatanku. Dengan wajah penuh kelembutan, dia berkata, "Jangan pernah takut mencoba, Nak. Kegagalan itu bagian dari perjalanan." Apa yang terasa sebagai beban, mendadak terasa sebagai dorongan. Dalam keheningan tersebut, aku bertekad untuk memberikan yang terbaik. Setelah 1 jam, semua keping-keping informasi yang aku pelajari bersatu, menjawab satu persatu. Hari-hari berlalu dengan ritme positif. Setiap langkah kecil terasa berarti. Hingga satu malam, saat aku pulang dari belajar, kunjungan tak terduga dari ibuku menghampiriku. Matanya penuh harapan, dan dia bertanya, "Joko, bagaimana ujianmu?" Ah, air mata ini hampir menetes. "Ibu, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku akan berjuang. Jika ini yang ibu inginkan, aku akan mencapainya." Dendang di hati ini terisi, menanti kabar baik. Namun, ada sosok lain dalam pikiranku, eko suara tetangga yang meragukan pilihanku. Apakah mereka semua akan menyaksikanku jatuh? Dari kejauhan, di pinggiran desa, aku melihat kerumunan. Mula-mula mereka terkejut, namun satu persatu mulai berhenti dan memperhatikan. Sebuah rasa malu menghampiri, tetapi rasa bangga menyusul. Keluargaku mendukungku, teman-temanku membangkitkan harapan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa mungkin mimpiku bukan sekadar ilusiku. Dengan senyum rekah, aku memutuskan untuk berbagi beban. "Mari kita wujudkan hal ini bersama," teriakku kepada mereka. Suara tawa bersahut-sahutan memenuhi udara. Saat hasil ujian keluar, wajahku kaku menggetarkan saat melihat namaku tertera. Lulus. Semua yang tertunda kini menanti satu jawab, bagaimana kalau ini baru permulaan? Detik demi detik berlalu, dan mimpi terasa lebih dekat. Namun, saat aku mulai bersiap memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi, rasa cemas mulai kembali menghantui. Bisakah aku melakukan ini sendirian? Atau akankah ada sesuatu yang menyimpang di jalan? Masa depan ini adalah teka-teki yang belum sepenuhnya terungkap, dan saat duniaku terasa berubah, begitupun harapanku. Satu langkah lagi, satu pilihan yang harus diambil.
Inilah saatnya aku melangkah lebih jauh dan berani. Namun, bisakah aku meninggalkan rumah dan orang-orang yang aku cintai? Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Mentari pagi menyapu lembut wajahku, seolah mengucapkan selamat datang pada hari yang penuh harapan. Namun, di dalam dadaku, ada keping-keping rasa cemas yang tertinggal, seolah semua keraguan dan harapan bersatu dalam satu pertarungan yang tidak terlihat. Hari itu adalah ulang tahunku. Semua orang bersemangat, merencanakan pesta kecil di rumah. Ibuku mempersiapkan makanan kesukaanku, aroma nasi goreng tercium hingga ke halaman. Teman-temanku pun sudah berencana memberikan kejutan. Namun, saat bersulang atas ulang tahun yang penuh sukacita, pikiranku melayang jauh. Bagaimana jika ini adalah tahun terakhirku di sini? Tanyaku pada diri sendiri seiring matahari naik lebih tinggi, semua bercerita tentang impian dan cita-cita mereka. Tawa mengisi ruangan, tetapi mataku menangkap momen-momen sebaliknya. Ada sosok Eko, sahabatku yang selalu ceria, nampak lebih pendiam. Saat berpapasan, aku bisa merasakan ada hal yang ingin dia bicarakan. Di tengah kegembiraan itu, Eko berbisik, "Joko, kita perlu bicara." Kurasa hatiku mulai bergetar. Ketegangan itu terasa menyelimuti, seperti menunggu cuaca buruk di balik awan. "Sekarang?" tanyaku, tertegun. Dia mengangguk dan menarikku ke sudut halaman. "Ada sesuatu yang perlu kamu tahu." Suara Eko bergetar. Untuk sesaat, aku merasa ada sesuatu yang membebani jiwanya. "Aku takut waktu kita di sekolah nanti akan berbeda," katanya. "Dan aku mendengar beberapa orang meragukan pilihanmu untuk masuk kedokteran." Kata-katanya menembus hatiku, menjadikan keraguan yang ada semakin nyata. "Mereka bilang kamu akan gagal. Apa utangmu akan menjadi sia-sia?" Dampak kata-kata itu seperti petir. Napasku tercekat, merasa ada yang terlintas dalam hati. Namun, sebelum aku bisa merespons, sambutan dari teman-teman kembali mengalihkan perhatian. Mereka bersenandung, memecahkan rasa cemas yang melingkupi. Dan sejenak, aku berusaha menangkan diri di tengah kesenangan dan tawa yang menggema. Aku memperhatikan wajah-wajah yang mengelilingiku. Ada harapan, tetapi juga ada ketidakpastian yang menghantui. Dalam keramaian itu, kalimat Eko terus berputar, "Apa utangmu akan sia-sia?" Berharap untuk menutup rasa gelisah, aku melanjutkan perayaan. Suara gelak tawa terasa menipis, teredam oleh suara hatiku yang berjuang. Saat kebahagiaan terus mengalir, perasaan sepi dan keraguan terus mengikuti setiap langkahku. Setelah perayaan selesai, saat semua orang pulang, aku menyendiri di bawah bintang-bintang. Menghitung satu persatu impian yang muncul dalam benak. Akankah aku bisa melawan semua keraguan ini? Tanyaku pada langit. Saat itulah, sebuah suara lembut menggetarkan kesunyian malam. "Joko, kamu tidak sendirian." Suara itu, seperti malaikat pengantar, menegaskan semua yang aku rasakan adalah bagian dari perjalanan. Aur ini menenangkan, dan bagai mendapat angin baru, harapanku membara dalam hati. Tiba-tiba, aku teringat dengan semua usaha yang telah kulakukan. Berharap untuk membawa kebanggaan bagi keluargaku. Jika ini yang aku inginkan, aku tidak boleh mundur, pikirku. Dengan semangat baru, aku pun berkata pada diriku, aku akan tunjukkan siapa diriku sebenarnya. Untuk dua hal, untuk diriku dan untuk mereka yang mempercayaiku. Namun, saat harapan itu mulai tumbuh, sebuah suara kembali menimbulkan keraguan. Kalimat pahit yang terucap Eko bergaung kembali, kali ini lebih keras. Apakah semua ini bisa tercapai? Malam itu,
aku memutuskan untuk tidak membiarkan keraguan menguasai. Dan ketika mentari pagi menyapa esok hari, harapan baru mulai terlahir. Namun, satu pertanyaan tak terjawab, apakah aku akan menemukan kekuatan untuk memikul semua beban ini dan mengejar mimpiku, meski harus melepaskan segala yang dekat di hatiku? Hari baru dimulai dengan langit cerah yang menghangatkan jiwaku. Namun, di balik kesegaran pagi, hatiku masih diliputi keraguan. Ketika beranjak dari tempat tidur, suara Eko kembali terngiang. Utangmu akan sia-sia. Setiap kata seolah mengusik semangatku, membuat langkahku berat. Kujawab dengan senyum, meski di dalam diri, pertanyaan itu masih menari-nari, menghantui. Satu persatu teman-temanku mulai datang untuk berlatih kelompok belajar di rumahku. Di sela-sela penjelasan mereka tentang pelajaran, aku melihat ekspresi kekhawatiran di wajah mereka. Tak bisa kuingkari, rasa kecemasan menyelimuti. Apa yang akan terjadi pada kita semua setelah ini? Pikirku. Aku ingin berbagi dengan mereka, tetapi aku merasa ragu ketika menyudahi sesi belajar. Eko mengajakku keluar. Joko, kita perlu berbicara lagi. Ada tak ada rasa tenang, kedamaian yang seharusnya ada di antara kami sepertinya berlalu begitu saja. Rasa cemas mencuat lagi. Apa yang lebih penting dari ini? Tanyaku dalam hati. Kami berjalan ke pinggir danau, tempat di mana kami sering berbagi impian dan canda. Air tenang berkilau di bawah matahari, tetapi hatiku terasa keruh. Joko, permintaanmu ini bukan hal sepele, kata Eko, mengetuk-metuk tanah dengan kakinya. Kamu harus tahu, semua yang mereka katakan mungkin berpengaruh pada kita. Dia tidak hanya berbicara tentang sekolah, tapi tentang bagaimana setiap keputusan menggerakkan jari jemariku di atas papan tulis, menggambar masa depan yang tidak pasti. Kita harus saling mendukung, sama seperti dulu. Kita berjanji. Suara Eko bergetar saat makin dalam-dalam pembicaraannya. Semakin dalam dia berbicara, semakin terbenamlah keraguanku di dalam pencarian makna. Aku merasakan air mata menghangat, namun ku usap cepat agar Eko tak melihatnya. Eko, aku ingin melakukannya. Tapi apakah semua ini akan terbayar? Tanyaku, suara bergetar, seperti ekor angin yang berputar-putar. Eko menatapku lekat. Joko, jangan biarkan mereka mengatur hidupmu. Kita tidak bisa mendengarkan suara-suara itu. Kita berjuang untuk impian kita, bukan untuk keraguan orang lain. Dia melanjutkan dengan penuh semangat, menghancurkan tembok yang menghalangiku. Perasaan ini, perasaan terhubung dengan seseorang, menggugah semangatku. Rasa percaya diri mulai tumbuh. Berarti aku tidak sendiri, kataku pelan. Senyum Eko, yang tulus dan penuh harapan, mengingatkanku akan sesuatu yang lebih penting daripada semua itu. Pertemanan. Dengan langkah mantap, aku meraih ponsel dan mengajak teman-teman untuk berkumpul lagi. Gagasan baru mengalir dalam benakku. Kita bisa membuat poster, mengundang semua orang, membengkokkan pendapat negatif menjadi dukungan. Dan tanpa sadar, aku merasa semangat ini adalah kekuatan yang seharusnya kusampaikan pada semua. Saat kami berkumpul, suasana mulai berubah. Teman-temanku antusias mendengarkan rencanaku. Ada tawanya, ada ide-ide brilian yang muncul. Semua terasa terhubung. Namun satu bayangan mencuat, bisakah semua ini cukup membuatku melewati tahap pertama? Hari beranjak senja, langit mulai berwarna jingga keemasan. Dalam keriuhan, tatapan Eko yang penuh harapan mengingatkanku akan keinginan yang lebih dalam. Aku akan melakukannya, apapun resikonya. Geramku berusaha menghalau kebisingan keraguan. Ketika semuanya terjadi begitu cepat, satu hal mendorongku maju, momen kebenaran telah tiba, pikirku.
Apakah aku mampu menghadapi semua tantangan ini dengan keberanian yang kutemukan kembali? Dengan tekad bulat, aku siap menghadapi apapun yang menghalangiku. Tetapi, saat bayangan masa depan membayang, aku bertanya-tanya, akankah suara-suara keraguan itu terdiam? Apakah aku akan menemukan jalan yang sesungguhnya? Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ulang tahunku. Meski segenap kegembiraan seharusnya menyelimuti, di balik senyuman itu ada suara yang terus berkata, "Apakah ini yang kamu inginkan?" Selesai sarapan, teman-temanku mulai berdatangan, bawa kue dan hadiah kecil, namun saat melihat wajah mereka, hatiku bergetar dengan rasa cemas. Kami berkumpul di ruang tamu, suasana terlihat ceria. Tapi satu perasaan mengusik di dalam diriku. Keterbatasanku, rasa tidak cukupnya, membuatku merasa seperti ada beban di dadaku. Eko, yang duduk di sampingku, terus memberiku tatapan penuh semangat. Dia mengisyaratkan agar aku tidak membiarkan bayang-bayang keraguan mengganggu hari ini. Satu persatu, kami berbagi cerita dan tawa. Aku berusaha menjaga suasana tetap hangat, tetapi di balik setiap lelucon, ada yang memperlihatkan keraguan yang tak tertuang. Saat kue dihadirkan, mereka semua menyanyi dan bertepuk tangan, tetapi saat kue itu terpotong, kepingan-kepingan harapan dan impian yang akan dibagikan terasa sangat rentan. Ketika aku beranjak untuk mengucapkan terima kasih, suara yang tak terduga menginterupsi. "Joko, mengapa kamu tidak pernah membahas rencanamu dengan semua orang? Apakah kamu takut?" tanya Yuna, salah satu teman terdekatku. Pertanyaan itu menciptakan kekosongan di antara kami. Semua mata mengalihkan perhatian padaku, dan dalam sekejap, detak jantungku serasa berhenti. "Yuna," suaraku serak. Aku tidak yakin itu penting." Dia hanya mengangkat alis, memberikan pandangan penuh tantangan. "Tapi bukankah kamu punya impian? Kamu harus berbagi. Kita semua di sini untuk mendukungmu." Melihatnya berbicara dengan semangat, hati ini mulai bergetar. Apakah semua ini bukan hanya sekadar pesta ulang tahun? Apakah hari ini seharusnya menjadi titik balik untukku? Satu detik terasa menyakitkan. Dalam pandangan mereka, aku melihat harapan, dukungan, bahkan sedikit keraguan. Momen ini penuh bebannya. Rasanya seperti semua yang terpendam mulai menggerogoti jiwaku. Aku ingin mengubah sesuatu. Tapi, rasa takut ini terus mencegahku bergerak. Eko menggenggam tanganku, memberi dukungan dengan tatapannya. "Jika kita tidak berbagi, maka kita akan tetap terkurung dalam kegelapan ini. Beranilah, Joko. Kita semua bersamamu." Ucapannya bak cahaya yang menembus kabut keraguan di hatiku. Dalam segenap keheningan, aku pun mulai berbicara. Aku ingin membuat acara untuk semua orang, tidak hanya untuk kelas kita. Kita bisa membuat perubahan. Setiap patah kata yang keluar dari mulutku terasa berat, namun kepercayaan diriku tumbuh. Aku tahu, ada yang meragukan aku. Tapi, aku ingin kita bisa bergandeng tangan. Di sekelilingku, suara bergetar penuh semangat muncul. Teman-temanku berseru, mengungkapkan keinginan yang sama. Kami saling berbagi visi yang sebelumnya terbenam dalam pikiran masing-masing. Rasanya, aku tak lagi sendiri. Namun, seperti suasana yang tak pernah lama bertahan, kesenangan itu perlahan teredam oleh bayangan yang datang. Suara Eko terdengar samar, tapi, "Joko, bagaimana jika mereka tidak terima?" Seperti petir yang menyambar, tanya itu membangkitkan kembali keraguan yang sempat sirna. Di tengah momen berharga itu, harapanku bergelumang dengan ketakutan, membuatku terdiam sejenak. Apakah siap untuk mengejar mimpi ini?
apakah kami akan mampu menjaga suara-suara keraguan agar tetap tertutup? Dengan tekad membara dan kebangkitan keberanian di jiwaku, jawaban itu menjadi semakin nyata. Maka, ini bukan hanya tentang ulang tahun atau perayaan. Ini adalah tentang masa depan. Dan ketika harapan menjulang tinggi, satu pertanyaan kembali menggelayuti hatiku. Seberapa jauh kesempatan ini akan membawaku? Ketika sorakan teman-teman mulai mereda, suasana terasa kembali tegang. Di sudut ruang tamu, aku merasakan tatapan-tatapan yang penuh harapan, tetapi juga ketidakpastian. Sementara kue di meja mulai menyusut dan hati ini bergetar, sebuah suara lain muncul dalam pikiranku. Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Pertanyaan itu, seperti racun, menyebar dalam benak dan membuatku ragu. Akankah mereka menertawakanku? Ataukah aku hanya akan mengundang lebih banyak keraguan? Tapi saat melihat Eko, kehangatan dari tatapannya mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Teman-temanku di sini bersedia menghadapiku dan jika aku terjatuh, mereka akan membersihkannya. Joko, kami percaya padamu. Ayo, kita bisa lakukan ini bersama. Teriak Rina dengan penuh semangat, matanya berkilau-sekilau seperti bintang. Entah mengapa, segala ketakutanku mulai terasa lebih ringan. Jadi, apa langkah pertama yang harus kita ambil? Tanyaku, mencoba mengubah ketegangan menjadi sebuah rencana. Suara siapapun, kini terasa berbunyi lebih jelas dalam telingaku. Berharap, kami yayasan yang berani. Eko melangkah maju, wajahnya bersinar. Bagaimana jika kita mulai dengan mengundang semuanya ke acara ini? Kita bisa membuat pengumuman di sekolah. Iya, momen perubahan. Semua bisa terlibat. Dia terlihat sangat bersemangat, hingga mengingatkanku pada keceriaan seorang anak kecil saat mendapat mainan baru. Bisa juga kita tambahkan program pelatihan untuk melatih mereka yang mau berkontribusi, saran Yuna, berpikir keras. Semangatnya menular satu sama lain. Setiap ide yang meluncur dari mulut mereka menjadi semakin besar, semakin menyentuh tanah yang kukira kering. Kita mulai merancang kerangka acara yang mencakup berbagai kegiatan, seperti diskusi, pelatihan keterampilan, hingga pameran hasil karya, namun keraguan itu tidak sepenuhnya sirna. Tapi bagaimana kalau kita tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah? Tanyaku, menunggu jawaban yang tidak datang. Kalau mereka tidak setuju, kita coba lagi. Berani gagal, lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali, Eko berkata tegas. Jawaban itu seakan merobohkan dinding ketakutanku. Aku merasa ada api yang membara di dalam diriku. Suara-suara di sekeliling membangkitkan semangat yang telah lama redup. Pada akhirnya, semua ini tidak hanya tentang diriku. Ini tentang kami. Tentang teman dan ikatan yang ingin dibangun. Saat pandanganku berkeliling, aku melihat senyum-senyum penuh harapan. Menyadari, semua orang di sini bersedia bertaruh untuk mewujudkan impian. Apa yang sebelumnya terasa absurd, kini perlahan tergantikan dengan keyakinan hari itu bukan hanya hari ulang tahunku, tetapi momen di mana sekelompok remaja bisa saling mendukung dan berjuang bersama. Namun fragmen-fragmen ketakutan itu bersembunyi dalam sisi terkecil hatiku. Dan saat kami mulai merancang rencana, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Apa yang akan terjadi jika impian ini malah menggagalkanku? Dengan harapan di depan mataku, aku tahu satu hal, aku harus memberanikan diri menghadapi semua tantangan yang pasti akan datang. Kami menghabiskan malam itu dengan tawa, dengan skripsi kecil dari harapan yang menempel dalam hati. Dan saat mendekati akhir perayaan kecil itu, suara Eko muncul sekali lagi. Kita butuh nama untuk acara kita. Ayo, beri ide.
Segera, semua mulai bersorak, ide meluncur deras di antara kami. Dengan semangat yang terlahir, aku berpikir, mungkin inilah langkah pertama untuk mengubah rasa takut menjadi hal yang positif. Ketika kami akhirnya sepakat menjadikan momen perubahan sebagai nama acara, jantungku berdegup kencang. Namun, di balik kesenangan itu, ada satu suara yang terus bertanya, bisakah kami bertahan melalui ini? Keesokan harinya, rasa semangat yang tertinggal di perayaan semalam masih menyertai langkahku. Jalan menuju sekolah terasa lebih cerah dengan sinar matahari yang hangat menembus celah-celah pohon. Aku melangkah dengan penuh keyakinan, seolah dunia memberikan dorongan ekstra sesampainya di sekolah, kalimat-kalimat dari semalam masih terngiang di kepala. Momen perubahan adalah kata-kata yang kini bergetar dalam jiwaku. Tapi keberanian yang kubangun mulai terombang-ambing ketika aku melihat pintu gerbang sekolah. Apakah semua ini nyata? Apakah teman-temanku benar-benar bersamaku? Saat memasuki ruang kelas, aku merasakan tatapan teman-teman yang sama seperti semalam. Sebagian besar wajah menghuni kekhawatiran, sementara yang lain bersinar penuh harapan. Rina sudah menanti di depan meja kelas, senyumnya seakan menjadi matahari di pagi hari. Joko, kamu datang. Sudah siap untuk merealisasikan rencana kita? Tanyanya bersemangat, hingga dunia di sekitarku seperti menghilang, hanya ada kami berdua. Aku mengangguk, berusaha menepis keraguan yang merayap. Iya, semoga semua berjalan lancar, jawabku, suaraku sedikit bergetar. Rina mengulurkan tangan, menggenggam tanganku erat. Ayo, kita rapatkan semua orang. Kita perlu membahas detail pengumuman. Serunya penuh semangat. Ketika semua berkumpul, Eko mengambil alih pembicaraan. Kita butuh plan. Mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab pada bagian-bagian tertentu. Tak ada yang bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama, ujarnya tegas. Pembicaraan berlanjut, ide-ide saling meledak. Namun saat itu, ada satu sosok yang tidak bisa kutangkap dalam semangat ini, Tia. Dia duduk di sudut, matanya terlihat menerawang. Tia selalu mengawasi segala sesuatu dengan cermat, dan kehadirannya selalu membawa aura tenang. Padahal, ketenangannya seringkali menyimpan pemikiran yang dalam. Tia, kenapa kamu tidak ikut berbagi ide? Aku akhirnya bertanya, merasa ada hal yang mengganjal. Seketika, semua mata tertuju padanya. Tia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, kita semua ingin ini berhasil, kan? Tapi apa kita siap akan tanggung jawabnya? Bagaimana jika orang-orang tidak menyukai acara ini? Bagaimana jika kita gagal? Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Semua terdiam, pikiran kami tersentak kembali ke realitas. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ketakutan akan penolakan merembes ke dalam pikiran. Setiap kegagalan bisa menjadi penilaian terhadap diri kita. Tiba-tiba, suasana yang penuh harapan itu terasa menyesakan. Rina, yang di sebelahku, menggenggam tangan Tia. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Kita berkomitmen untuk saling mendukung, bukan? Semangat Rina kembali mengusir keraguan. Eko melanjutkan, kalaupun hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, kita ambil pelajaran. Yang terpenting kita berani mencoba. Tetapi hatiku bergetar, pertanyaan Tia mengganggu. Apa yang akan terjadi jika kami tidak berhasil? Ketegangan kembali melanda, dan saat semua mengalihkan pandangan, aku menyadari bahwa setelah semua perjalanan ini, ada potensi untuk menggali sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keberhasilan atau kegagalan. Ini tentang menemukan kekuatan dalam kerentanan. Setelah rapat berakhir, aku berjalan sendirian menuju rumah.
Jalan setapak yang kulalui terlihat kosong, seakan dunia meninggalkan ruangan bersuara. Namun di dalam benakku, itu bukan sekadar kekosongan. Ini adalah pikiran yang berputar cepat, mempertimbangkan kekuatan dari risau yang baru saja kutemui. Di tengah perjalanan, aku teringat satu kalimat yang sempat kuabaikan. Apa yang akan terjadi jika impian ini malah menggagalkanku? Begitu mudahnya pertanyaan itu muncul. Namun dalam keheningan itu, aku tahu, mungkin jawaban sesungguhnya ada di hati, dan justru, saat aku hampir sampai di rumah, aku menyadari satu hal, keberanian dan penyesalan adalah dua sisi koin yang sama. Jika ingin berani, aku harus siap menghadapi risiko. Dan mungkin, justru disitulah letak kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Malam tiba dengan tenang, bintang-bintang berkelap-kelip di langit, namun hatiku masih bergejolak dengan keraguan. Di meja makan, aku duduk bersama keluarga, tapi pikiranku melayang jauh dari suasana. Sorakan teman-temanku, tawa yang riuh, semua itu terasa seperti kenangan yang samar. Dalam perayaan ulang tahunku yang seharusnya menjadi momen bahagia, ada beban yang mengalir dalam pikiranku. Ibu, bolehkah kita berbicara sebentar? Tanyaku, memecah keheningan yang ada. Ibu menatapku dengan penuh perhatian, seakan bisa merasakan berat yang kutanggung. Apakah ada yang mengganggumu, Joko? Tanyanya lembut. Aku membuka mulut, tapi kata-kata terasa tersangkut di kerongkongan. Akhirnya, aku memutuskan untuk bercerita tentang ketakutanku untuk gagal. Ibu mendengarkan dengan seksama. Selalu ada rasa damai menyelimuti ketika aku bicara padanya. Joko, hidup ini penuh dengan risiko. Tapi ingat, setiap kali kamu mencoba, itu adalah langkah menuju sesuatu yang lebih besar, katanya dengan bijaksana. Kalimatnya seperti angin menyegarkan di tengah badai keraguan yang kurasakan. Saat malam semakin larut, aku teringat kembali pada Tia. Keberanian dia mengungkapkan keraguan menancapkan tumitku di tanah. Dia tidak hanya menyuarakan ketakutan, dia menjaga harapan. Mungkin keberanian bukan hanya tentang tidak merasa takut, tapi melangkahkan kaki walaupun ada rasa takut. Keesokan harinya, bangun dengan semangat yang baru, aku memutuskan untuk berbicara lagi dengan Tia di sekolah. Setiap langkah menuju sekolah seakan memberi arah yang jelas. Tatapan matahari membawa harapan, seperti saat Rina dan Eko menggambarkan semua rencana dengan optimismenya. Sesampainya di sekolah, aku melihat Tia duduk sendiri di bangku taman. Tanpa ragu, aku menghampirinya. Tia, bisa kita bicara? Tanyaku, dia menoleh, matanya mulai menjelajah wajahku. Tentu, Joko, jawabnya dengan lembut. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Apa yang kamu katakan waktu itu memberikan pandangan baru untukku. Kita harus berani mencoba meski ada risiko, kataku, jujur dari lubuk hati. Tia tersenyum tipis, kadang kita memang perlu mendengar suara keraguan untuk menemukan kekuatan. Mungkin, kita harus menghadapi rasa takut kita dengan cara yang baru. Percakapan kami berlanjut, mengalir dengan kesadaran bahwa kami tidak sendirian. Dalam koneksi itu, kami merasa lebih kuat, siap untuk menghadapi tantangan di depan. Dalam hati, aku merasakan getaran semangat baru. Saat bel sekolah berbunyi, kami kembali ke kelas dengan penuh keyakinan. Rina dan Eko sudah menunggu dengan wajah bersemangat. Apa kabar, Joko? Sudah menentukan apa yang ingin kita lakukan? Tanya Rina dengan suara yang mantap. Aku menjawab, kita akan berusaha keras untuk membuat acara ini berhasil. Kita hadapi semua tantangan bersama. Semua orang menghujani aku dengan sorakan penuh semangat.
Kekuatan dari dukungan teman-temanku menghapus segala rasa takut yang mengganggu. Namun, saat itu terlintas kembali dalam benakku, ada satu hal yang masih mengganjal. Dilema kembali muncul. Apakah cukup hanya dengan keberanian untuk mewujudkan rencana kami? Ketika bel berbunyi menandai dimulainya rapat, semua rasa percaya diri itu kembali bergetar dalam jiwaku. Namun, ada satu pertanyaan yang mencuat. Apa sajakah tantangan yang akan datang? Justru saat itulah, langkah pertamaku menuju skenario baru berlangsung, menyisakan jejak penuh harapan, dan ketidakpastian masih menghantui di dalam diri ini. Seiring aku mengakui keberanian untuk mencoba, apakah aku bersedia menerima apapun hasilnya? Ketika bel sekolah berbunyi, semua siswa berhamburan ke ruang rapat. Suasana yang riuh rendah dipenuhi canda tawa, tapi hatiku terasa berdebar. Di belakang meja, Eko menyusun beberapa kertas dan tampak serius, berbeda dari biasanya. Dia yang paling sering mengeluarkan joke-joke konyol, kini menyita perhatian dengan wajah serius. Kali ini, kita perlu berbicara dengan jujur. Besok adalah acara ulang tahun kita, dan kita sudah bekerja keras merencanakannya, ujar Eko, membahas semua persiapan. Aku melihat Rina dan Tia saling bertukar pandang. Di antara kami, ada rasa optimis yang menggoyang semangat. Namun, pertanyaan di dalam diriku tidak kunjung padam. Kami membahas semua rincian, dari dekorasi sampai makanan, hingga membuat daftar lagu yang akan diputar. Namun, saat semua orang terlihat antusias, aku merasakan beban di dadaku semakin berat. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Apakah kami bisa menciptakan momen yang akan dikenang? Menjelang akhir rapat, Tia berkata, kita perlu menyusun rencana cadangan. Seandainya ada yang tidak berjalan sesuai rencana, kita tetap memiliki opsi lain. Kata-katanya membuatku merasa jauh lebih tenang. Dia seolah memberi kami penampakan di balik tirai ketakutan. Dengan berani, aku mengangkat tangan dan berkata, Tia benar. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Mari kita percaya dan lakukan saja. Dengan begitu, kita akan menemukan cara. Sorakan semangat kembali muncul, dan aku merasa sedikit lega. Tapi di sudut pikiranku, ada suara yang berbisik, dan jika itu tidak berhasil? Apakah itu akan merusak persahabatan kami? Setelah rapat, aku dan Rina berjalan pulang bersama. Kamu terlihat pucat, Joko. Ada apa? Tanya Rina khawatir. Aku menggelengkan kepala. Hanya sedikit tegang saja. Tapi, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Dalam hati, aku berharap perjuanganku untuk menghadapi ketakutan ini bukan hanya sekadar kata-kata. Malam harinya, aku terbangun dengan mimpi aneh. Dalam mimpi itu, semua rencana kami berantakan, tidak ada tamu, makanan tidak ada, dan hook dari teman-teman terasa dingin. Aku terbangun dengan jantung berdebar, keringat membasahi pelipisku. Keesokan harinya, saat tiba di sekolah, suasana tampak berbeda. Semua orang terlihat bergegas, mempersiapkan segalanya untuk acara yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kami. Namun, di tengah kesibukan itu, aku mendengar bisikan yang menghantui dari belakang. Apakah kamu siap, Joko? Suara Tia mengejutkanku. Kami semua percaya padamu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Aku menarik napas dalam dan merasakan beban di bahuku sedikit menghapus. Dalam langkahku menuju ruangan acara, banyak mata tertuju padaku. Beberapa teman tampak menanti. Namun saat menatap cermin kecil di depanku, aku melihat bayangan dari keraguan. Akhirnya, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang acara ini,
tapi tentang seberapa jauh aku bersedia melangkah untuk mengatasi ketakutan yang menghalangiku. Dalam hatiku, ada pertaruhan besar. Apakah aku benar-benar bersedia menghadapi apapun yang terjadi nanti? Ketika semua teman-teman berkumpul, di mulutku sudah terasa kata-kata yang ingin kutuangkan. Dengan senyum membara, aku berkata, mari kita buat kenangan terbaik. Kita bisa melakukan ini bersama. Dan di saat itu, saat semua orang bersorak, aku merasakan seakan badai dalam diriku mulai mereda. Namun, di luar nalar, ada perasaan lain yang tiba-tiba muncul. Jika semua harapan bisa hancur dalam sekejap. Tatapan beralih, dan suara bisikan di dalam diriku kembali. Apakah kamu siap untuk menghadapi semua yang mungkin terjadi, termasuk kekecewaan yang menyakitkan? Saat hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, seluruh desa tampak hidup. Langit yang cerah menyelimuti suasana saat matahari bersinar lembut, memancarkan harapan baru. Di jantung perayaan, aku, Joko, berdiri di atas panggung kecil yang sederhana, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga, tetapi hatiku berdebar seperti terjangan badai. Semua mata tertuju padaku, penuh harapan dan keraguan. Di belakang panggung, suara guliran kertas dan bisikan teman-temanku mengisi udara. Mereka terlihat penuh semangat. Rina, Eko, dan Tia berbisik saling memberikan dorongan. Namun, seiring detik berlalu, rasa cemas semakin menumpuk. Apa yang akan terjadi jika semua ini gagal? Pikirku menembus kabut kebahagiaan di sekitarku. Saat aku melangkah ke depan dan menghadap kerumunan, semua detakan jantung terasa sangat nyata, sangat hidup. Selamat datang di momen perubahan. Hari ini bukan hanya tentang perayaan ulang tahunku, ini tentang impian kita semua. Teriakku, suaraku bergetar menciptakan gelombang kegembiraan. Sorakan meluncur deras, orang-orang bersorak mendukung. Namun, di dalam hatiku, ada secercah keraguan yang tak bisa kuhilangkan. Seiring aku berbicara tentang cita-cita, keberanian, dan harapan, ada momen di mana mataku berpapasan dengan tatapan Eko. Dia tersenyum penuh dukungan, membawa aku ke garis depan, jauh dari bayangan keraguanku. Kita bisa menghadapi ini bersama. Seruku, menguatkan diriku sendiri. Dan untuk sesaat, semua keraguan seolah sirna, membiarkan semangat kelompokku meluap. Acara berlangsung meriah, seminar dan pelatihan diadakan berturut-turut. Setiap bagian dari momen perubahan menjadi momen berharga. Ada emosional, ada tawa, ada pelukan penuh kehangatan. Temanku yang semula ragu kini bersatu, saling mendukung satu sama lain. Namun, saat malam datang dan lampu menghiasi langit, satu pertanyaan kembali mengisi pikiran, apakah semua ini cukup untuk melewati rintangan? Saat acara hampir selesai, momen yang tidak terduga terjadi. Seorang tetangga yang skeptis muncul, menatap dengan ekspresi penuh skeptisisme. Apa kalian yakin semua ini akan berhasil? Tanyanya, suaranya menembus momen bahagia kami. Seisi ruangan terdiam, tatapan semua orang tertuju padaku. Rasa cemas muncul kembali, tetapi kali ini aku tidak merasa sendirian. Dengan keberanian yang terlahir dari pengalaman dan dukungan teman-teman, aku melangkah maju. Kami berhasil karena kami saling mendukung. Ini bukan hanya tentang saya atau kalian. Ini tentang kami semua. Suara penuh keyakinan itu membawa rasa lega yang meliputi seluruh kerumunan. Mereka bersorak, memberikan dukungan yang kuat. Akhirnya, malam itu, saat lampu-lampu berkelap-kelip dan tawa memenuhi udara, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan. Aku merasakan kebangkitan kekuatan untuk menghadapi ketakutan dan keraguan. Ternyata,
Keberanian terbaik adalah ketika kita bersedia mendengarkan suara hati dan tetap maju meski dalam keraguan. Setelah malam itu, hidupku tidak lagi sama. Ternyata, semuanya adalah tentang bagaimana kita bisa berani bermimpi, menghadapi keraguan, dan berjuang bersama. Keluarga dan teman-temanku memberi dukungan tak bersyarat. Kini aku tahu, jalan menjadi dokter itu tidak hanya tentang ilmu, tetapi juga keteguhan hati dan percaya pada diriku sendiri. Kisahku belum berakhir. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan penuh tantangan. Namun aku siap. Bersama teman-temanku, kami akan menghadapi apapun bersama. Dan dalam setiap langkah, aku akan ingat, keberanian itu bukan tidak merasa takut, tetapi melangkah walau takut melilit. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, kalian harus berlangganan sekarang ke channel ini. Jangan sampai ketinggalan cerita eksklusif horor selanjutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma yang membantu kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini, sebab pendapat kalian sangat berarti. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini langsung kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ayo, kami butuh dukungan kalian.